Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Kita melanjutkan cerita yang terdapat dalam buku wasiat renungan masa karangan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Di sini pada nomor 26. Ini 26. Tertulis di sana sini berangsur-angsur, di Lombok Tengah dan Lombok Timur, Rashid di barat sampai terkubur. Pada akhirnya NW mengatur. Di sini ada kata Rashid. Jadi Rashid di barat sampai terkubur. Kemudian pada nomor 29 juga ada kata Rashid berkata di satu malam Lombok Serambi Masjidil Haram. Sejak dibangun bernapas Islam oleh putra Sultanul Imam. Nah, sekarang yang menjadi pemikiran para tulab tolibat atau para penerus perjuangan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, terutama sekali yang sudah membaca buku wasiat renungan masa karangan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor akan bertanya-tanya dalam hati dan pikirannya, siapakah Rashid itu? Rashid itu adalah Syekh Sayyid Nur Rashid. Itu nama asli beliau, Syekh Sayyid Nur Rashid. Syekh Sayyid Nur Rashid, asal beliau itu adalah negeri Mesir, negara Mesir. Beliau adalah salah satu dai atau ulama yang berkeliling menyebarkan agama Islam dari satu negara ke negara lain, dan sampailah beliau di Indonesia setelah berkeliling ke negara-negara lain. Setelah masuk di negara Indonesia termasuk Kalimantan, juga masuk pada Pulau Sumbawa, dan akhirnya menetap di Pulau Lombok. Syekh Sayyid Nur Rashid inilah penyebar Islam di Pulau Lombok yang jarang diketahui oleh masyarakat Lombok. Yang diketahui oleh masyarakat Lombok sebagai penyebar agama Islam itu adalah Sunan Prapen. Kalau kita melihat buku sejarah penyebar Islam di Pulau Lombok, namun yang tidak diketahui oleh kebanyakan masyarakat Lombok yaitu Syekh Sayyid Nur Rashid yang berasal dari negeri Mesir. Beliaulah yang termasuk juga penyebar Islam di Pulau Lombok, dan anak beliau yang bernama Zulkarnain
Raja Selaparang, raja kerajaan Selaparang. Beliau itulah yang mendirikan kerajaan Selaparang yang bernama Zulkarnain. Dan Zulkarnain inilah salah satu putra dari Syekh Sayyid Nur Rasyid. Rasyid berkata di suatu malam, Lombok Serambi Masjidil Haram sejak dibangun bernapas Islam oleh putra Sultanul Imam. Nah, itu Syekh Sayyid Nur Rasyid adalah seorang ayah handa dari Raja Selaparang, raja kerajaan Selaparang yang bernama Zulkarnain. Kemudian pada nomor berikutnya di sini ada tertulis di sana, sungguh hebatlah Mami Milasih, jarak jauh pun dapat melatih. Itu ada pada nomor berapa itu? Sungguh hebatlah Mami Milasih, jarak jauh pun dapat melatih. Ayat ini nomor 36. Memang hebatlah, bukan sungguh hebatlah, tapi memang hebatlah Mami Milasih, jarak jauh pun dapat melatih, dapat menolong, dapat meraih, asalkan niat suci dan bersih. Siapakah di sini yang dimaksud dengan Mami Milasih itu? Menurut penjelasan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Muhsin Makbul sekitar tahun 2003 kalau tidak salah, Mami Milasih itu adalah Syekh Sayyid Nur Rasyid, ayahanda raja kerajaan Selaparang, ayahanda dari Zulkarnain, raja kerajaan Selaparang, bernama Mami Milasih. Kenapa Mami Milasih? Tadi kita dengar Syekh Sayyid Nur Rasyid, sekarang Mami Milasih. Menurut penjelasan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Muhsin Makbul itu, Syekh Sayyid Nur Rasyid itu nama samaran beliau adalah Mami Milasih. Karena kalau Syekh Sayyid Nur Rasyid tidak merubah atau tidak memberikan nama samaran beliau dengan nama Mami Milasih, di saat menyebarkan Islam akan selalu dihadang oleh orang-orang yang tidak sepaham dengan perjuangan Syekh Sayyid Nur Rasyid itu. Sehingga melihat situasi dan kondisi yang ada di Pulau Lombok ini, maka Syekh Sayyid Nur Rasyid itu mempunyai nama samaran dengan Mami Milasih. Kalau ada kata Mami pada masa yang dahulu itu, orang akan sangat dihormati oleh orang-orang Lombok, sehingga tidak berani mengganggu. Apalagi kalau yang memegang jabatan Mami itu adalah seorang ulama penyebar agama Islam. Nah, itulah salah satu cerita yang pernah saya petik, sehingga Syekh Sayyid Nur Rasyid itu mempunyai julukan atau nama samaran dengan nama Mami Milasih. Mami Milasih ini mempunyai keahlian yang sangat luar biasa sekali.
seorang waliullah yang sangat tinggi kewalian beliau itu, sehingga orang-orang yang berniat suci, berhati bersih itu bisa ditolong, bisa dilatih dari jarak jauh, walaupun tidak datang di hadapan kita, asalkan niat kita itu suci dan bersih. Dapat menolong, dapat meraih, asalkan niat suci dan bersih. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh wasiat renungan masa ini, yang dimaksud dengan Rasyid berkata di satu malam, atau memang hebatlah memikmilasi. Nah, itulah yang pernah saya dengar beberapa tahun yang lewat. Semoga ada manfaatnya bagi para penerus perjuangan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Wallahu a'lamu bissawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.